Saudaraku sudah dikasih kunci bagaimana sukses, begitu ya. Wah, jadi bukan hanya para motivator saja, bukan hanya teman-teman yang mengejar teologi kemakmuran, tetapi kita juga punya kunci sukses. Ya. Siap sukses? Sukses memikul salib. Sudahkah pikul salib? Saat ini kita akan belajar sudah sukses, beruntung lagi. Luar biasa. Saudaraku mau sukses dan beruntung? Amin. Sukses, beruntung. Ada orang sukses nggak beruntung juga ada. Sukses tapi kok nggak beruntung ya? Kita akan belajar tentang apa itu keberuntungan abadi. Apa itu keberuntungan? Pernahkah saudaraku merenungkan tentang ini? Sedangkan kita seringkali mencari keberuntungan. Orang berkata, orang pinter kalah dengan orang bejo. Bejo itu bahasa Jawanya beruntung. Bejo itu mungkin hanya sesekali saja datang, itu bejo. Orang bejo kalah dengan orang gila. Orang beruntung, orang pinter kalah dengan orang bejo masih kalah dengan orang gila, gitu katanya. Tapi kalau keberuntungan berbeda dengan untung. Nah, kalau untung ya kadang untung, kadang datang, kadang enggak. Tapi keberuntungan memiliki sifat yang berbeda. Keberuntungan adalah apa? Suatu kesempatan yang memihak kepada kita. Nah, ini arti dari kata keberuntungan. Jadi seringkali orang berkata mencari keberuntungan itu. Angka keberuntunganmu berapa? Ada orang-orang tertentu itu mencari hari-hari keberuntungan. Angka keberuntungan. Pokoknya apa yang bisa mendatangkan untung sesuai dengan apa yang menjadi pikirannya atau kata orang. Ada orang berpikir begini, ya kenapa tidak mau pakai angka 13 begitu ya? Ini kebanyakan orang begitu ya. Angka 13 mendatangkan sial, gitu, kata orang. Berarti mungkin bagi beberapa orang itu bukan keberuntungan, makanya dihindari. Bahkan yang aneh lagi ada orang kalau mati, kalau bisa milih hari, saudaraku. Sesuatu yang mustahil tapi diinginkan, nek mati aja dina Setu. Apa? Sial. Wis mati sial gitu ya. Lah nek mati piye? Matinya Jumat atau Minggu atau selain Sabtu. Jika ketika malaikat mau datang, aku repot Tuhan aja dina Setu sik. Kula tesih repot. Hal-hal yang aneh orang itu memikirkan apakah itu keberuntungan dan dia mencari keberuntungan itu. Keberuntungan adalah suatu kesempatan yang memihak kepada kita. Jadi kita hidup ini saudara ada kesempatan-kesempatan di mana itu memihak. Ada sesuatu yang memihak. Membawa kita kepada situasi yang seakan-akan baik atau memang benar-benar baik. Begitu. Di zaman tahun 80-an ada namanya SDSB. Nah, ini yang generasi alfa tidak tahu. SDSB. Ada yang dulu gila buntut. Mencari angka keberuntungan. Buntutnya 52 misalnya. Mapan 58. Nek perlu tuku motor dikasih Pak Gatot. Gimana? Boleh nggak pesen nomor apa? Nomor motor mapan ya, gen mapan. Mapan kurang 5758, maju mapan. Maju mapan. Dulu orang kalau di desa begitu membajak sawah sambil uro-uro itu nyanyi ya, menembang. Maju mapan. Sapinya kon maju mapan gitu. Sekarang sapinya pakai
kerbau besi. Kemudian Pak Gatot, adanya nomor 13 itu, jangan Pak, nggak jadi beli motor. Nah, banyak kan begitu, keberuntungan. Bapak Ibu terkasih, karena menariknya keberuntungan, orang-orang ingin mencari jalan mudah, orang-orang ingin hidup nyaman di bumi ini, maka keberuntungan itu tetap dicari. Meskipun sudah tahu terus buntung, tapi tetap nekat. Ada keberuntungan palsu, Bapak Ibu terkasih. Dan keberuntungan palsu ini menghipnosis banyak orang, membawa orang berpikir bahwa seakan-akan nanti hal itu atau keberuntungan tersebut benar-benar akan membawa kebaikan bagi dirinya. Ini masih dicari banyak orang, termasuk orang-orang Kristen. Orang-orang yang ingin hidup aman dan nyaman di muka bumi ini. Iblis, bapak segala dusta itu, Bapak Ibu terkasih, menawarkan sebuah keberuntungan, suatu kesempatan yang bisa saja memihak kepada saya dan saudara. Dia benar-benar menawarkan itu kepada Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus dalam inkarnasinya menjadi manusia berkarya di muka bumi ini, dan juga kepada semua orang. Ini dicari banyak orang. Mari kita baca bersama-sama apa keberuntungan yang ditawarkan oleh si jahat. Lukas 4 ayat 6. 2, 3. Mari kita renungkan. Kata demi kata dari kalimat yang disampaikan iblis, yang ditawarkan iblis kepada anak manusia, Tuhan Yesus Kristus, dan juga kepada saya dan saudara. Kalau saudaraku seringkali dulu waktu remaja tahun 80-an, suka melihat zodiaknya apa, keberuntungannya bagaimana, keuangannya bagaimana, percintaannya piye, cocoknya bintang, kalau bintang Virgo itu apa? Sekolah tapi masih bodoh. Bintang Virgo, sekolah tapi masih bodoh. Nah, cocoknya gandengnya karo bintang apa? Atau lihat sionya, sio apa? Manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah, pilih sio kodok, sio kambing. Ini tahun kambing, maka keberuntungannya ada keberuntungan model kambing. Ada di sini yang kambing? Tidak ada. Semua manusia. Iblis tidak menawarkan sesaat itu, tetapi dia berkata, kata iblis kepadanya. Kata iblis, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus diperlihatkan segala kemegahan dunia, segala kekayaan dan kemuliaan, dan iblis berkata, segala kuasa di dunia ini, kenyamanan di dunia ini, serta kemuliaannya sudah berkuasa, tambah mulia. Sopo sing ra gelem, saudaraku. Hari ini, tahun politik di negara kita, banyak sekali loh, saudaraku, orang yang sudah mulai mencari kuasa dan kemuliaan itu. Kemuliaan, kuasa, ku berikan kepadamu. Loh, iblis kok sombong amat mau memberikan itu? Masalahnya, benarkah dia bisa memberikan atau dia hanya menipu saja? Bukankah segala alam semesta dan segala yang ada ini milik Tuhan dan diciptakan oleh Tuhan? Kenapa iblis sombong amat mengatakan kepada Tuhan Yesus dan juga kepada saudara ingin memberikan itu? Jawabannya, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Sak penake lho, saudaraku. Karena segalanya yang ada di muka sistem
kekuasaan sistem dunia ini sudah dikuasai oleh iblis, sudah diberikan kepada si jahat tersebut, dan dia berhak memberikan kepada siapa saja. Sekolah SD saya dekat dengan kuburan keramat, kuburannya sangat panjang, katanya itu kuburan anak Raja Majapahit, katanya. Waktu saya SD, saudaraku, saya seringkali main di dekat lapangan, begitu lihat ada orang bertapa. Apalagi hari Senin gitu ya, karena hari Rabu, saudaraku, ada siaran SDSB, nanti nomornya keluarnya berapa. Jadi nanti kalau hari Selasa malam biasanya banyak orang ziarah ke situ. Jadi saya setiap istirahat sekolah begitu sama teman-teman saya, daun-daun itu, ambil daun-daun beringin, ditulisi angka, nanti selempit-selempitnya gitu. Orang merasa dapat angka keberuntungan. Nakal juga ya saya, saudara. Orang datang kepada tempat-tempat keramat untuk mendapatkan itu, dan sampai hari ini masih banyak yang seperti itu. Karena apa? Memang iblis menawarkan. Iblis menawarkan. Kapan kuasa itu diberikan kepada iblis dan siapa yang memberikannya? Jadi iblis bukan tanpa alasan, saudaraku. Iblis punya tujuan yang sangat kuat, punya tujuan yang sangat pasti, membawa jiwa-jiwa ini kepadanya. Supaya orang-orang ini benar-benar terputus hubungan dengan Tuhan, maka iming-iming yang diberikan oleh iblis bukan kesengsaraan. Mana ada iblis menawarkan neraka bagi banyak orang? Ada enggak? Adakah iblis yang menawarkan salib? Kunci sukses memikul salib gitu. Iblis menawarkan? Ada enggak? Mana ada? Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu bisa melihat berita, sebuah berita yang sangat mengagetkan di suatu tempat di negara kita. Ada seorang dukun pengganda uang membunuh banyak sekali orang. Baca beritanya ya. Kenapa? Orang berkata ada ritualnya supaya uangnya bisa dilipat gandakan. Dan hari ini orang-orang pandai masih tetap percaya itu. Nah, di gereja ada penggandaan uang enggak? Ada. Ada ya. Ya, saudara, uangnya dibahas ini saya doakan digandakan gitu ya. Berlipat-lipat ganda, gitu. Berlipat kali ganda. Ya. Jadi saudaraku, iblis pun memberikan cara seperti itu. Iblis berhasil mencuri kemuliaan itu dari manusia ternyata, saudara. Ketika manusia menundukkan diri pada bujukan iblis di Taman Eden. Pada mulanya seperti itu. Yang menyerahkan kepada iblis siapa? Ya manusia. Manusia yang diciptakan segambar serupa dengan Allah, di mana Tuhan berkata kepada manusia tersebut, beranak cuculah, bertambahlah banyak, penuhilah bumi, berkuasalah. Artinya, sistem dunia ini awalnya sistem pengelolaan harta milik Tuhan yang ada di muka bumi ini milik manusia, diberikan kepada manusia, dipercayakan kepada manusia supaya dikelola. Maka manusia punya kuasa hidup keserupaan dengan Allah. Itu yang luar biasa pada mulanya. Tetapi manusia ketika mendengar iming-iming iblis, tipu muslihat iblis, iblis berkata, kamu tidak perlu tunduk kepada cara Tuhan dalam mengelola ini. Ikuti saya saja. Kamu bisa mandiri kok, makan buah pohon pengetahuan itu, tahu tentang yang baik dan yang jahat, kenapa harus mendengarkan Tuhan? Sejak manusia tergoda, dia sudah menundukkan diri bukan kepada Tuhan, tetapi kepada iblis. Dan disitulah semua mulai dirampas. Kamu hanya bisa mengelola dengan dua cara, baik dan jahat. Bukan lagi dari kuasa hidup, bukan lagi dari cara berpikir Allah melalui pohon kehidupan, pohon hayat, tetapi sudah diserahkan kepada iblis. Itulah
ketika iblis mencari dan kemudian menguasai. Maka kembali kepada apa yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, kecenderungan hati manusia berbuat kejahatan karena yang dilakukan selalu terpusat pada dirinya sendiri, bukan terpusat kepada Tuhan. Dan terus sampai di zaman kita ini. Nah, itu pada mulanya. Iblis membawa kesulitan. Firman itu mengatakan, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, dan taklukkanlah. Sama iblis, yang penuhi bumi, dan taklukkan. Kata taklukkan, kuasailah, kelolalah. Dengan hikmat yang datang dari Allah itu dirampas. Karena itu memang kecerdasan yang tinggi, kecerdasan yang suci. Tetapi kalimat-kalimat di depannya tidak dicabut. Jadi biarkan. Beranak cuculah. Beranak cucu, beranak cuculah. Banyak, semakin banyak. Kalau kamu sudah tidak punya kuasa yang datang dari Tuhan, kamu beranak cucu, semakin sulitlah hidupmu. Terputus dengan Tuhan. Maka hari ini, sebuah pegangan hidup, moto yang dimiliki oleh nenek moyang kita di Pulau Jawa itu sudah tidak dipakai lagi. Banyak anak, banyak rezeki. Jadi banyak anak, sulit rezeki. Maka bagi gereja-gereja sebenarnya juga gereja-gereja yang ingin jemaatnya banyak, gitu, ingin jemaatnya banyak, tapi takut memberitakan Injil, lakukanlah amanat agung pertama ini. Beranak cuculah, bertambahlah banyak, penuhilah gereja. Rasa Injil. Kalau nggak berani Injil begitu ya. Kuasa itu diberikan dicuri. Iblis mencurinya. Dan manusia menjalani kehidupan yang semakin susah di muka bumi. Bapak Ibu terkasih, banyak orang Kristen pada kenyataan hidup, banyak orang Kristen tahan dalam penderitaan. Pokoknya jago menghadapi penderitaan itu sejak abad pertama hingga hari ini adalah orang-orang Kristen. Jago menghadapi kesulitan. Tangguh. Semakin dibabat, semakin merambat. Itu sebuah kalimat yang dipegang oleh para pendeta, semakin dibabat, semakin merambat. Semakin banyak kesulitan, semakin dekat dengan Tuhan. Semakin banyak kesulitan, semakin tekun berdoa. Amin. Halo, amin. Sedikit kesulitan, sedikit. Banyak kesulitan, sering nangis di kaki Tuhan. Ini jago di mana-mana. Di Korea Utara, orang Kristen benar-benar tertekan. Tapi gereja di Korea Utara berkembang di tempat-tempat yang tersembunyi. Orang-orang siap mati karena Kristus. Di Tiongkok, gereja berkembang begitu pesat. Sangat pesat. Dan saat ini, penduduk terbesar Kristen kemungkinan akan ada di Tiongkok. Gereja-gereja bawah tanah berkembang begitu pesat. Karena apa? Kesulitan. Di Eropa, orang-orang merasa nyaman. Sangat nyaman. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Gembala Sinode kita tadi pagi. Beliau mengatakan apa? Halo? Halo yang doa pagi? Nah, jangan-jangan yang doa pagi saya sendiri. Di Eropa, banyak gereja-gereja tutup. Bahkan menjadi tempat ibadah agama lain, menjadi kafe. Karena apa? Nyaman. Banyak orang Kristen tahan memikul salib, saudaraku. Maka saya katakan kunci sukses kita sampai kepada keabadian adalah salib. Bukan kenyamanan. Karena semakin kita nyaman, kita tertipu oleh dunia ini. Faktanya, tidak mampu orang-orang Kristen yang tahan menderita itu seringkali tidak mampu mempertahankan kesetiaan ketika berada dalam kenyamanan. Ini menjadi masalah.
Loh Pak, apa aku kudu menderita terus? Iblis menawarkan, kalau kamu mau hidup enak, mau hidup nyaman, semuanya kuberikan kepadamu, yang penting kamu nurut aja. Ke gereja tidak masalah. Jadi pendeta apalagi? Tidak masalah, no problemo. Yang penting nggak usah ajarkan salib, nggak usah mengikuti Yesus, nggak usah memperagakan kehidupan Yesus senyaman-nyamannya. Kurang nyaman apa jadi pendeta? Kurang terhormat apa jadi pendeta? Ini mengerikan, dan jangan berpikir kalau kita rajin ke gereja, kemudian kita benar-benar bisa sukses masuk ke keabadian. Kalau kita tidak memikul salib. Banyak orang Kristen tahan memikul penderitaan, tetapi tidak mampu mempertahankan kesetiaan tatkala orang-orang tersebut ada di zona nyaman. Jadi zona nyaman itu berbahaya, dan iblis menawarkan itu, saudara. Ini yang harus menjadi pergumulan kita. Ini yang harus kita renungkan, keberuntungan seperti apa yang akan mengikuti hidup kita ini. Iblis menawarkan keberuntungan palsu, di mana kenyamanan itu hanya selesai ketika kita mengembuskan nafas terakhir. Bahkan ketika dibacakan riwayat hidup kita, selama kita ada di muka bumi ini, kita sudah tidak tahu, dan orang hanya mungkin saja terheran-heran. Hebat ya, kan gitu. Waktu hidup menjadi kepala bagian ini, mencapai gelar ini, jadi kepala kampung di sana, jadi anggota di wakil rakyat di sana, memiliki banyak perusahaan segala macam, tapi orang itu sudah dikubur. Sebuah keberuntungan sampai dikubur. Pertanyaan, kalau saudaraku mau hidup dalam kesuksesan, kalau saudaraku mau hidup dalam keberuntungan yang datang dari Tuhan, ini perlu kita renungkan. Apakah kita ini, saudaraku, diciptakan untuk hidup susah mulu? Apakah kita ini diciptakan oleh Tuhan supaya hidup kita itu nelongso, sengsoro, cilogo? Tentu tidak. Tuhan mengatakan bahwa Dia datang untuk membawa hidup di dalam kelimpahan. Kelimpahan yang abadi bukan berarti hal-hal materi saja, tetapi bagaimana kita teguh menjalani kehidupan tak berakhir, meskipun dagingku dan hatiku habis lenyap dikubur, tetapi bagianku tetap Allah saja. Aku mati, tetapi aku hidup. Karena Yesus berkata, bagiku, karena Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dan karena Yesus berkata bahwa Dia kebangkitan dan hidup, barang siapa datang kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kesuksesan yang sejati adalah kita tetap hidup walaupun nanti ada dikubur, tapi jiwa kita bersama-sama dengan Tuhan dan para kudusnya. Pertanyaannya, ketika kita diberkati secara materi hari ini, di dunia ini, mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Kalimat yang saya tulis dengan warna merah ini mungkin belum banyak diserukan. Ketika kita diberkati secara materi, itu dicari banyak orang. Diberkati secara materi. Tuhan tidak ingin saudaraku itu susah. Tuhan juga tidak ingin saudaraku itu terlilit utang. Tuhan tidak ingin saudaraku itu sakit-sakitan. Sakit-sakitan setengah mati. Mati ora, urip ora, kan itu. Kalau sakit-sakitan sampai mati, ya mati. Tuhan juga tidak ingin saudaraku itu kekurangan terus-menerus. Tidak. Tuhan ingin saudaraku terpelihara. Maka Tuhan berkata, jangan khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan. Apa yang hendak kamu minum. Dan apa yang hendak kamu pakai. Lihat burung di udara. Tidak pernah menanam. Tidak pernah menuai. Tetapi dicukupkan kebutuhannya.
Burung di udara punya tempat tinggal, punya sarang. Lihat bunga bakung, kata Tuhan. Kita tuh diibaratkan bunga bakung. Salomo dalam segala keindahannya tidak lebih dari bunga bakung. Loh, Salomo sama bunga bakung kok lebih berharga bunga bakung? Kemegahan Salomo bisa redup hanya menjadi bahan pembicaraan, tapi bunga bakung masih tetap aja tumbuh dan tumbuh terus dalam kemuliaan Tuhan, dalam berkat Tuhan, dalam keindahan yang diberikan Tuhan. Artinya Tuhan ingin kita hidup dalam berkat-berkatnya. Tetapi yang menjadi masalah, pertanyaan besarnya, apakah berkat Tuhan yang kita terima, apakah berkat materi yang kita miliki ini menjadi jerat bagi kita atau tidak? Mari kita perhatikan, mampukah Anda menyalipkan ego dan kekayaan saudara? Semakin diberkati, egonya semakin tinggi. Kesombongan itu mengikuti. Pernah merasakan, saudaraku, punya sepatu beli di Loak, harganya 50.000. Sama juga, punya sepatu beli di Loak, harganya 500.000. Melakukannya beda, Pak. Melakukannya podo, Pak. Rasanya beda, padahal nggak ada yang nanya. Kan begitu. Nggak menyalipkan tuh sepatunya. Punya baju, beli di Klewer, harganya 23.000. Mungkin hanya di Solo ya. Baju batik 23.000, saya beli. 30.000 menitane. Emang ada yang nanya kan? Mungkin mikir juga, Pak, yuk batik kayak ngono kan. Atau saudaraku pakai batik harga 2.500.000. Beda apa? Sama batiknya. Tapi mongkoknya beda kan, duduknya beda, jalannya beda. Raisotik kok. Kita bicara tentang salib. Tapi saudaraku, mampukah ego ini kita salibkan ketika kita diberkati itu masalah. Naik Revo tiada lawan itu, kemana-mana berempat, saya, istri saya, anak saya, satu depan, satu belakang, kayak sirkus, bawa tas. Pak, ganti setir bunder yo, sesuk tak ganti setir bunder. Ini stangnya diganti bunder gitu loh. Lalu naik mobil, beda enggak, saudaraku? Nah, beda enggak? Sesuatu yang ada di dalam, ini sangat batiniah. Yang hanya bisa kita tanggulangi sendiri, Bapak Ibu terkasih. Hanya bisa kita tanggulangi sendiri. Keberuntungan yang diberikan oleh iblis, ya wes, dipus terus saja. Semakin enak kamu, semakin enak. Iblis tidak akan menakut-nakuti kita dengan berpenampilan serem seperti apa yang diperingati oleh orang-orang yang ada di luar sana. Berpakaian pocong kalau di Indonesia, berpakaian kuntilanak kalau di Indonesia melarat banget gitu, pakaiannya putih terus umel gitu ya. Gitu. Atau pakaian Halloween itu pakai apa? Wah, enggak. Hanya iblis bodoh yang seperti itu, saudaraku, iblis kampungan. Membuat saudaraku berdoa, waduh, ya Tuhan dalam nama Yesus. Iblis yang membuat saudaraku berdoa itu iblis kampungan. Tahu-tahu di situ ada gendruwo, Pak. Di sana kuntilanak. Terus piye? Aku rajin berdoa. Haleluya. Iblis membawa kebangkitan rohani di rumah ini. Kalau saudaraku rumahnya banyak gendruwo, banyak demit, membuat saudaraku banyak berdoa, saya berkata haleluya. Terus kebangkitan rohani terjadi di tempat ini. Haleluya. Amin, saudaraku. Nah, saudara diusir malah orang berdoa ngantuk terus. Kan begitu. Lah buat apa? Membantu pendeta itu. Gak usah ngajak doa pagi-pagi dah. Gak usah Pak Ira, saya bilang, Pak Ira gak usah doa pagi untuk Solo. Kenapa? Karena sudah ada kebangkitan rohani. Rumahnya banyak demit, semua banyak berdoa terus.
Tapi iblis yang berpenampilan manis, yang memberi saudaraku tadi menawarkan, semuanya ini kuberikan kepadamu. Segala kenyamanan dan kemuliaan kuberikan kepadamu. Itu iblis yang benar-benar menawarkan aman dan nyaman. Gitu. Tadi kita nyanyi, tempat aman dan nyaman kita dari mana? Tuhan. Dalam Roh Kudus. Tidak menjadi masalah Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu. Yang menjadi masalah adalah mampukah kita menyalipkan ego kita ketika kita diberkati. Mampukah kita menyalipkan kekayaan kita? Loh, kekayaan kok disalibkan? Kekayaan tidak hanya bicara tentang uang, harta, dan fasilitas hidup, saudaraku. Kekayaan adalah segala sesuatu yang melekat dalam diri kita. Kekayaan adalah segala sesuatu yang mengikat kita. Kekayaan adalah segala sesuatu yang menimbulkan kebanggaan dalam diri kita. Kalau kebanggaan kita bukan Tuhan, perlu disalibkan. Bagi orang tertentu mungkin mereka sudah tidak lagi tertarik dengan materi, tidak tertarik dengan duit, tidak tertarik dengan mobil bagus. Mungkin hanya tertarik kepada keluarganya, sehingga keluarganya itu benar-benar mengikat, sedangkan keluarganya itu tidak membawa orang kepada Tuhan. Mungkin itu juga kekayaan. Apa yang kita bangga-banggakan? Apakah kita bisa menyalibkannya? Lukas 12 ayat 15. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Ini benar-benar terjadi dan kita lihat setiap hari, tetapi kita pun juga masih seringkali tertipu. Kita berpikir bahwa kekayaan materi, kita berpikir bahwa berkat-berkat materi, kita berpikir bahwa jabatan, pangkat, dan kedudukan, kita berpikir bahwa kemuliaan itu membawa kemudahan hidup. Itu menjadi jawaban atas segalanya. Itu bisa menolong kita untuk menjalani hidup di muka bumi ini, saudaraku. Memang, saudaraku, kita perlu itu semua. Tetapi hidup kita tidak tergantung dari materi. Tidak tergantung dari apa yang kita banggakan. Tetapi kepada Tuhan. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan. Ketamaan itu terjadi di mana-mana juga termasuk di dalam gereja. Ketamaan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, maka di sini saudaraku, kita tidak diajari supaya saudara hidup berlimpah-limpah, melimpah, double porsi saudaraku. Double porsi nasinya diabetes. Saya tidak akan doakan saudaraku diberkati double porsi. Double porsi, keluarkan. Kempelekaran cepat mati. Tuhan mengatakan, berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mau diganti? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan pada hari ini double porsi. Nah, kancane dipikir no. Cukup, kata Tuhan Yesus. Kenapa? Supaya kita tidak tergantung kepada apa yang ada pada kita. Supaya kita tetap tergantung kepada Tuhan. Seperti bangsa Israel di tanah perjanjian. Cukup pada hari itu makan mana. Cukup pada hari itu supaya dia bergantung kepada Tuhan. Cukup. Penak-penak saudaraku, nek cukup. Penak-penak kalau cukup. Nek double saudaraku bingung lah dari ini. Mau ibadahnya kuncinya di double. Mulai hilang piye, Pak? Sebab walaupun seorang berlimpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Kasus orang kaya yang bodoh, mereka memiliki kelimpahan harta, kemudian membangun gudang di mana-mana, dan Tuhan mengatakan, hei bodoh, hari ini juga engkau akan mati. Untuk apakah yang kamu kumpulkan? Untuk siapakah? Saudara, Tuhan membuat kita mengerti hari ini bahwa seharusnya kelimpahan kita adalah Kristus, kekayaan kita adalah Kristus,
Kristus yang berkata, burung punya sarang, serigala punya liang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Artinya, tidak ada tempat yang nyaman kecuali Tuhan saja. Bukan berarti saudaraku terus jadi kontraktor terus. Andai kata kontrak terus sampai mati, yang penting masuk kemah abadi juga nggak menjadi masalah. Andai kata punya rumah juga tidak menjadi masalah. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan. Apa yang dikatakan orang kaya, penulis kitab Pengkhotbah. Ini orang kaya loh saudara. Ini orang kaya yang nulis, bukan Yohanes. Orang kaya. Namanya siapa? Salomo. Siapa yang lebih kaya dari Salomo? Siapa yang memiliki istri lebih banyak dari Salomo? Bertambah harta, bertambah istri. Dia berkata seperti ini. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Podo-podo mendelok. Itu kata Salomo loh. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Saudaraku punya rumah besar, nggak mampu menyelesaikan pekerjaan rumah sendiri, lebih banyak orang yang akan bekerja di situ. Lebih banyak, masak lebih banyak, yang makan lebih banyak. Orang-orang di rumah saudaraku makan pakai sayur lodeh, saudaraku paling ya lodeh. Orang lain sehari 3 porsi, saudaraku mau 12 porsi. Sama saja toh. Orang lain makan bakso, saudaraku juga makan bakso. Yang berbeda adalah kita hanya melihat. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Saudaraku punya mobil 4 yang sekali pergi naik berapa mobil? Mau 4 ganti-ganti, loncat ganti. Loncat ganti gitu. Paling yang disukai itu. Saudaraku punya peliharaan marmut sama macan, apa bedanya? Hanya melihat toh. Saudaraku kalau kaya lalu mampu beli macan, mau tidur sama macan. Hanya melihat. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Mau ngono tok, saudaraku. Udah toh. Mau ngono tok. Kalau nggak percaya buktikan. Pengen cepat kaya? Iblis tadi sudah menawarkan. Keberuntungan abadi ternyata ditawarkan kepada kita. Ini penting. Segala sesuatu yang membawa kita kepada kondisi yang memihak itu keberuntungan. Iblis tadi menawarkan keberuntungan palsu dan itu hanya berakhir ketika kita menutup mata dan menghembuskan nafas terakhir. Tetapi terpujilah nama Tuhan. Ada keberuntungan abadi yang ditawarkan kepada kita. Ini yang akan benar-benar kita perhatikan. Kemarin kita sudah belajar kunci sukses. Suksesnya ternyata salib. Hari ini keberuntungan. Tapi bukan keberuntungan yang hanya berakhir ketika kita mengembuskan nafas terakhir. Tetapi abadi. Filipi pasal 2 ayat 21 sampai 22. 2, 3. Pak, kok itu terus toh, Pak? Ya, saudara. Karena apa? Kenapa ini terus? Ya, saya ingin kita semua menghidupi, Bapak Ibu terkasih, bukan hanya mengerti. Banyak orang Kristen mengerti, tapi sulit untuk menghidupi. Inilah keberuntungan yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Seorang pengikut Kristus yang luar biasa itu. Inilah yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Keberuntungan abadi adalah ketika kita
dapat berkata seperti ini bukan karena ini ayat hafalan, tetapi karena ini benar-benar menjadi sebuah gairah hidup kita. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi menghembuskan nafas terakhir hari ini atau besok tidak menjadi masalah. Hari ini, nanti, dan selamanya. Gimana? Hanya Engkau saja. Dalam suka, dalam duka, tetaplah. Artinya apa? Hari ini Kristus, nanti Kristus, selamanya di keabadian Kristus. Hidup hari ini Kristus, mati untung karena bersama Kristus. Maka ketika ditanya, Paulus bingung, milih mana? Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja menghasilkan buah. Buah apa? Buah pertobatan. Buah apa? Buah roh. Buah apa? Buah pelayanan. Jadi selama aku hidup adalah Kristus, hidupku menghasilkan buah, pertobatanku terus-menerus setiap hari dapat dinikmati oleh orang lain. Buah-buah roh dalam diriku benar-benar manis, dapat dirasakan oleh lingkungan saya. Dan buah pelayananku dapat memuaskan hati saya. Aku melihat orang-orang yang sekarang juga mengalami Kristus. Kalau sudah kita ada di dalam sebuah pemikiran dalam kerangka besar Tuhan seperti itu, saudaraku, tadi yang disebut keberuntungan palsu yang ditawarkan oleh iblis tadi menjadi kecil, menjadi remeh-temeh. Karena apa? Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Hidup, haleluya, mati, puji Tuhan. Halo? Sudahkah kita sampai di titik ini? Pak, kok mati saja sih? Pak, kok mati saja? Saudaraku, kita tidak ingin segera mati. Tetapi kalaupun kita mati, kita hidup karena Kristus. Kita lanjutkan. Hidup, Kristus. Mati, keuntungan. Hari Minggu yang lalu. Artinya apa? Sebuah kehidupan yang rela meninggalkan kasih alamiah untuk masuk dimensi kasih ilahi. Ini keberuntungan. Kalau kita masuk dimensi kasih ilahi, Bapak Ibu, kasih Bapa. Kalau kita yang alamiah itu, ya dinikmati banyak orang dan secara otomatis diingini oleh banyak orang. Secara otomatis melekat di dalam diri banyak orang. Yang alamiah itu siapapun bisa. Kedekatan ayah dengan anak, istri dengan suami, saudara sekandung, teman-teman sekantor, menjadi harta, menjadi tempat nyaman kita. Tetapi kita harus meninggalkan itu untuk kerangka yang lebih besar, yaitu kasih ilahi. Sesuatu yang ilahi. Kenapa orang berkata, jangan mati dulu om? Kenapa? Belum, anak-anak itu masih kecil-kecil. Oh, apa masalahnya? Emang kalau anaknya sudah besar, siap? Enggak juga. Kalau kecil, kasihan. Kalau sudah besar, enggak kasihan? Kasihan juga. Alamiah sekali. Tapi kasih ilahi adalah kasih yang benar-benar melekat kepada Bapa dan punya ketenangan yang melampaui segala akal. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Bahwa aku ada di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, keluargaku akan dipelihara oleh Tuhan. Kalau kamu meninggalkan ayahmu, meninggalkan ibumu, meninggalkan saudaramu laki-laki, meninggalkan saudaraku perempuan, meninggalkan semua harta milikmu, karena aku, engkau akan mendapatkan 100 kali lipat di bumi ini dan juga di kekekalan. Ini baru 100 kali lipat. Apa? Kelimpahan hidup, ketenangan di dalam Kristus.
Jadi apa ya kenyamanan alamiah yang kamu miliki di rumahmu itu tidak akan hilang karena kamu bersama dengan aku. Itu bukan makan double porsi, saudara. Cukup, Kristus cukup bagiku. Nah, ini keuntungannya. Baca bersama-sama. 2, 3. Ibadah, hidup kita adalah ibadah, Bapak Ibu. Ibadah bukan hanya ketika kita ada di tempat ini. Semua gerak langkah kita, kalau kita sertai dengan rasa cukup untuk Tuhan saja, akan memberi keuntungan besar. Keuntungan besar. Tuhan memihak pada kita, maksudnya begitu. Keuntungan adalah sesuatu yang memihak kepada kita. Keuntungan sebesar apa? Sebesar kasih Tuhan. Sebesar kasih Tuhan, saudaraku. Bukan keuntungan yang ditawarkan iblis tadi, yang berisi dengan ambisi-ambisi manusia, keinginan-keinginan manusia. Memang ibadah itu, pengabdian kita kepada Tuhan itu, kalau disertai rasa cukup, hanya Tuhan saja memberi keuntungan besar, maka tulisannya gede-gede. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Di bumi kita memiliki Tuhan, bersama Tuhan, ketika mati kita bertemu Tuhan. Kalau yang ditawarkan iblis tadi, ditinggal, saudaraku. Duitnya ditinggal, rumahnya ditinggal, sertifikatnya ditinggal, BPKB mobilnya ditinggal, bahkan bajunya pun ditinggal. Anehnya dibawahi Alkitab, padahal selama hidup, orang baca Alkitab. Tahu nggak, saudaraku, banyak pendeta tidak berpikir bahwa dia menjadi orang-orang yang mensponsori penghapusan Alkitab dengan menguburkannya. Ya toh, saudaraku. Saya beberapa kali ngomong Alkitabnya rasa dikubur, diwarisin yang anaknya. Bahwa yang ini baru om, nggak perlu diwarisnya. Ya sudah dikasih orang, beli dikasih orang. Seumur hidup tidak pernah beli Alkitab, beli sekali dikubur. Kayak gitu pendetanya, haleluya bersama Tuhan di sana baca Alkitab. Alah saudara, gereja ini atau persembahan dukung lembaga Alkitab Indonesia ngubur saben dina. Apa bedanya dengan orang bakar Alkitab? Banyak pendeta takut. Ini tradisi. Tradisi kamu itu menghapuskan Alkitab. Gitu loh. Dikubur. Ketika kuburan dibongkar, Alkitabnya seutuh, om. Ya mbok buntel plastik. Gitu loh. Masih disegel. Mayatnya ya busuk. Ini ajaib mujizat, Alkitabnya masih utuh. Mbok buntel plastik tidak bisa membusuk, bro. Kita tidak membawa sesuatu, saudaraku. Mari kita lihat terjemahan yang lain. Wow. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sampai sini. Apakah engkau ingin benar-benar kaya? Dijawab dalam hati. Lanjut. Ayo direnungkan bersama-sama yuk. Para pejuang rupiah. Langit turun melek, pejuang rupiah. Postingannya, statusnya rentep. Waduh, ini enggak apa-apa gitu loh. Lah kenapa statusnya rentep, bro? Pejuang rupiah, om. Pejuang receh. Remeh-temeh. Kenapa enggak doa pagi? Pagi-pagi kenapa? Doa pagi enggak? Enggak, kenapa? Udah 4:30 sudah dapat orderan, om. Dapat fee berapa? 20.000. 20.000 sudah mau eker. Itu gujot motor jebret. Bang cepet-cepet loh. Kan ditipu iblis, saudaraku. Lah, memang kita bukan begitu. Prioritasnya bagaimana?
Gitu loh. Nah, loh kok ada saya guyu? Tuhan tidak mau. Loh, saya tidak bisa datang, Om. Kenapa? Ya, saya dapat orderan mempersembahkan waktu 2 jam. 1 jam, saudaraku duduk diam 1 jam itu kalau sudah biasa penyembahan rakrosol. Kok cepet menulis rampung gitu. Apa 1 jam saudara gua telan. Apakah engkau ingin benar-benar kaya dalam konteks yang ditawarkan iblis tadi? Sesungguhnya engkau sudah kaya. Nah, iblis kan menipu. Alkitab berkata kepada kita, saudaraku punya keberuntungan abadi. Kapan? Ketika saudaraku sudah ada di dalam Kristus. Kristus berkata apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kulakukan. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai pada kesudahan alam. Itu keberuntungan. Hebat tuh. Disertai Tuhan senantiasa, terus-menerus, diikuti oleh Tuhan. Selalu di hadirat-Mu, menghayati kekudusan-Mu setiap saat dalam hidupku, sesuai pikiran perasaanmu, menjaga perasaan Bapa, ibadah ya, pelayanan yang sesungguhnya. Nah, artinya apa? Ini keberuntungan sejati. Aku menyertai engkau senantiasa, hidup selalu di hadirat Tuhan. Maka akhir-akhir ini Bapak Gembala Sinode berkata, gerakan kita adalah gerakan selalu di hadirat Tuhan. Kita selalu ada di hadirat Tuhan. Disertai Tuhan dalam setiap langkah, menjaga perasaan Bapa. Tuhan bersama-sama dengan kita. Itu keberuntungan. Tapi iblis mengatakan, enggak begitu. Kamu mesti punya ini, punya itu. Kamu mesti double porsi. Kalau kamu memberi harus diberkati 10, ya toh, 30, 60 kali lipat. Gereja yang tidak mengajarkan itu nggak usah diikuti lah. Buat apa? Kamu persembahan juga tidak dilipat gandakan. Saudaraku, kanjeng taat pribadi lebih dahsyat duitnya diketok nih apa? Pendeta-pendeta gak diketok nih. Haleluya, haleluya. Kamu pasti diurapi. Apa tandanya? Kamu geblak. Loh, saya ditumpangi tangan tidak roboh, tapi didorong nih. Kalau gitu, saudara, kalau saya nih, bukan lain. Saudara ingatkan saya, kalau saya mendoakan saudaraku tidak roboh, lalu tak jorok nih tendangan saudaraku. Nek kejedot, lalu pecah pembuluh darah, siapa yang tanggung jawab? Kalau saya, kalau pendeta lain jangan ditendang. Jangan cari siapa pendetamu ya. Tendang mau tidak sikile. Bagaimanapun juga, kita tidak membawa uang sedikit pun. Tidak membawa uang sedikit pun. Pada waktu kita datang ke dunia, ada yang datang ke dunia langsung bawa duit? Halo? Anak keberuntungan, datang ke dunia lahir, duitnya tak kepok. Anak ajaib. Berarti Alkitab benar ya? Dan bila kita mati, saudaraku, tidak 1 sen pun dapat kita bawa. Wes. Tidak 1 sen pun. Tapi anak sing pura-pura bawa. Pura-pura. Kalau orang Jawa ya disebari. Yang disebar apa? Koin. Boyo 100 ribuan itu, saudaraku. Tak layak terus. Itu loh. Disebar. Itu dijemui cah cilik-cilik. Mau 100 ribuan itu loh. Ya 50 ribuan apa-apa lah. Nanti tak bikin tim khusus sama Pak Petro. Ngetop nih terbelah. Tapi ada yang lebih palsu. Saudaraku yang lain. Wes dibakar
duit-duitan, saudaraku. Mobil-mobilan, tak kirim nih kono numpak mobil. Waduh. Omah-omahan, kenapa? Biar kontrak terus, ini tak bakarnya apa? Loh kok dibakar? Kok tekan kono jadi abu, bukan tekan sana. Ini sebuah tipu muslihat iblis. Sehingga apa yang terjadi? Ya, sing bikin omah-omahan, bikin ubur rampennya itu yang dapat rezeki, saudaraku. Tuh, Pak kok ngomong kayak gitu nanti tersinggung. Ini kebenaran. Nah, kalau nggak mau kebenaran, nanti kalau ada keluarganya mati sebar 100 ribuan. Jemaat GSKI layat kabeh. Nek layat aja bolos, ngoturne teko kuburan. Jupui, ngebayar hotel, sesuk ibadah. Saudara, mau keberuntungan abadi? Kristus. Aku menyertai engkau senantiasa sampai kesudahan alam. Hari ini, nanti, dan selamanya.